Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Khairunisa dari kelas 8 di Sekolah Alam Al-Fatih. Video ini saya buat untuk mata pelajaran matematika bersama Coach Nurul Asdamayanti SPD dengan materi tentang pola bilangan. Tujuan video ini adalah menjelaskan beberapa jenis pola bilangan secara singkat dan teratur supaya lebih mudah untuk dipahami. Nah, dalam video ini, saya akan membahas 3 bagian utama. Yang pertama, pola bilangan dasar, pola bilangan istimewa, dan pola bilangan berbentuk. Sekarang, kita mulai dari penjelasan singkat tentang U dan UN sebagai dasar dalam membaca pola bilangan. Nah, U itu adalah suku atau urutan bilangan. Sedangkan UN adalah suku ke N atau urutan bilangan ke N. Nah, misalnya nih, U1 itu sama dengan suku pertama, U2 itu suku kedua, U3 itu suku ketiga, dan seterusnya. Nah, UN ini untuk melambangkan suku seterusnya yang belum ada nilainya gitu. Misalnya rumus ini. Misalnya rumus ini. Berarti misalnya kita nyari suku ke-6 ya. Berarti N-nya ini kita ganti dengan 6. Kayak gini. U6 sama dengan 6 pangkat 2. Nah, 6 pangkat 2 berarti 6 kali 6 sama dengan 36. Begitu. Nah, setelah memahami U dan UN sebagai cara mengenali posisi dan nilai setiap suku, kita mulai bisa melihat bagaimana bilangan-bilangan itu membentuk sebuah pola. Dari sinilah konsep pola bilangan itu muncul, sebuah gambaran dasar tentang bagaimana angka tersusun mengikuti aturan tertentu. Kita masuk ke pola bilangan, yaitu susunan angka yang mengikuti aturan tertentu seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau dilihat dari barisan yang ini nih, barisan angka ini, kita dapat mengetahui bahwa setiap bilangan itu bertambah 3. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan lagi, 1 tambah 3 sama dengan 4. 4 tambah 3 sama dengan 7. 7 tambah 3 sama dengan 10. Dan 10 tambah 3 sama dengan 13. Untuk menentukan suku ke-6, kita bisa pakai cara coba-coba yang pertama. Nah, kalau diperhatikan, ini tuh suku kelima ya. Berarti sebenarnya kita bisa aja nambahin 13 dengan 3. Jadi 16. Kenapa? Karena suku kelima itu adalah suku di belakang suku ke-6. Berarti kita tinggal tambahin aja sebenarnya dengan 3 ini karena udah ada aturannya gitu kan. Kita bisa mengetahui kalau itu adalah 16. Suku ke-6 adalah 16. Begitu kalau untuk cara coba-coba. Dengan pengertian dasar itu, kita bisa masuk ke segmen pertama, yaitu pola bilangan dasar. Segmen ini menjadi langkah awal untuk memahami berbagai bentuk pola yang lebih lanjut. Pada bagian pola bilangan dasar ini, kita mulai dari yang paling sederhana dulu, yaitu pola bilangan asli. Pola ini menjadi fondasi sebelum melangkah ke pola-pola berikutnya. Nah, pola bilangan asli itu adalah bilangan untuk menghitung benda nyata atau yang biasa urutan yang biasa kita pakai sehari-hari lah. Tuh kayak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap bilangannya itu bertambah dengan 1. Dan kalau dari gambarnya kita bisa lihat dia makin naik gini ya. Nambah 1, nambah 1, nambah 1, nambah 1. Kalau kita disuruh untuk menentukan suku ke-8, sebenarnya mudah-mudah aja. Karena logikanya ya, suku pertama itu adalah 1, suku kedua adalah 2, suku ketiga adalah 3, dan seterusnya juga begitu. Nilai sukunya itu sama dengan suku yang mau dicarinya. Kayak U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 2. Jadi sebenarnya logikanya ya, suku ke-8 itu adalah 8. Karena N-nya ini sama dengan hasilnya ya. Hasilnya itu. Gitu. Sebenarnya nggak perlu pakai cara juga kalau untuk pola bilangan asli. Karena kita udah tahu hasilnya itu berapa. Nah, setelah memahami bilangan asli ini sebagai dasar dari semua pola, langkah berikutnya adalah melihat kelompok yang lebih spesifik dari bilangan-bilangan itu, yaitu pola bilangan genap. Nah, pola bilangan genap ini adalah bilangan yang habis jika dibagi 2. Nah, dari sini kita bisa melihat kalau dia tuh dimulai dengan 2,
lalu bertambah 2. Jadi 4, tambah 2 lagi 6, tambah 2 lagi 8, tambah 2 lagi 10. Begitu juga seterusnya. Kalau dari gambar, kita bisa lihat dia ini bisa dibagi 2 sama rata ya. Ya, dapat. Kalau kita disuruh untuk menentukan suku ke-24, berarti kita pakai rumus yang ini, yaitu UN sama dengan 2 dikali N. Berarti kita tinggal bikin 2 dikali 24, hasilnya 48. Sebenarnya kita boleh juga sih tambahin UN, misalnya U24 sama dengan 2 kali 24. Tapi untuk meringkasnya di video ini, karena tulisan saya lumayan besar, jadi saya singkat aja menjadi yang bagian ini aja nih. UN-nya nggak saya tulis ya. Nah, begitu penjelasan tentang pola bilangan genap. Setelah melihat pola bilangan genap yang melangkahnya 22, ada pola bilangan lain yang bergerak dengan ritme serupa, yang 22 juga. Tetapi mulai dari titik yang berbeda, yaitu pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil ini adalah bilangan yang tidak habis jika dibagi 2. Dia berkebalikan dari pola bilangan genap. Di sini kita bisa melihat kalau dia tuh bertambah 2 juga ya. Bertambah 2. Cuman bedanya, kalau yang pola bilangan genap itu mulainya dari 2, nih, pola bilangan ganjil itu dimulai dari 1. Makanya, dia itu adalah kebalikan dari pola bilangan ganjil. Meski ritmenya sama ya. Nah, kalau untuk menentukan suku ke-15, berarti kita pakai rumus ini. Berarti 2 dikali 15 dikurang 1. Nah, rumusnya juga sama ya, dengan mirip ya dengan pola bilangan genap. Cuman bedanya tuh rumus pola bilangan genap itu tidak ada min satunya, sedangkan pola bilangan ganjil ada ya. Nih, kayak gini. Itu sedikit perbedaannya. Jadi kalau misalnya ini nggak ada, berarti itu adalah pola bilangan genap ya. Dan kalau ada itu berarti pola bilangan ganjil. Nah, kita selesaikan dulu ini. 15 dikali 2 sama dengan 30. 30 kurang 1 sama dengan 29. Berarti suku ke-15 dari pola bilangan ganjil adalah 29. Nah, genap dan ganjil itu memberi gambaran pola dasar. Setelah keduanya, ada kelompok pola lain yang tidak mengikuti aturan biasa dan dianggap istimewa, yaitu pola bilangan istimewa. Pola bilangan istimewa itu terdiri dari pola bilangan Fibonacci, yang setiap bilangannya merupakan hasil penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. Bisa kita lihat, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi ini U1 ditambah U2 sama dengan U3. Lalu 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti U2 ditambah U3 sama dengan U4. Lanjut lagi, begini jadi 3. 2 tambah 3 sama dengan 5, 3 tambah 5 sama 8, 5 tambah 8 sama dengan 13, dan seterusnya ya. Nah, kalau dari gambar kita juga bisa nih untuk menentukannya ya, tapi karena 0 ini tidak ada nilainya, jadi tidak ada 0 di sini. Oke. Nah, ini udah pas ya, 1, 1, 2, 2, 1, ini satunya karena di belakangnya, jadi anggapannya tetap 1 ya, jadi 3. Lalu 2 dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Lalu 5 tambah 3, karena di depan ini tidak terhitung ya, kita hitung yang bagian depan ini ada berapa bloknya. Berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, untuk seterusnya ini kita bisa tambahin dulu kotaknya. Lalu 5 tambah 8 sama dengan 13. Untuk menentukan suku ke-9 atau suku yang di sini, kalau kita bisa hitung ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini suku ke-9. Nah, untuk menentukan suku ke-9 ini, kita tinggal tambahin 13 dengan 8. Kita bikin kotak lagi. Nah, 13 tambah 8 sama dengan 21. Berarti suku ke-9 adalah 21. Gitu. Nah, Fibonacci ini juga menunjukkan pola pertumbuhan yang unik. Misalnya di bunga matahari. Yaitu biji bunga mataharinya itu membentuk spiral yang ada sekitar berapa tuh ya? Spiralnya lumayan banyak lah. Yang membentuk kayak pusaran gitu di tengah bunganya itu ya. Ada biji bunga mataharinya itu. Nah, setelah memahaminya, kita bisa beralih ke pola yang fokus pada bentuk visual angka, yaitu pola bilangan berbentuk.
Yang pertama ada pola bilangan persegi, yaitu susunan angka yang berbentuk persegi. Dari polanya bisa kita lihat dia seperti ini. Dari gambarnya kita bisa lihat dia bentuknya seperti persegi gini ya. Seperti ini. Nah, untuk menentukan suku ke-11, kita pakai rumus ini, yaitu UN sama dengan N kuadrat. Berarti suku 11 untuk N ini, N-nya kita ganti dengan 11, lalu ditambahkan pangkat 2. 11 pangkat 2. Berarti 11 dikali 11 sama dengan 121. Berarti suku ke-11 adalah 121 dari pola bilangan persegi. Nah, setelah melihat pola persegi yang memiliki sisi-sisi yang sama, pola berikutnya masih serupa, masih mirip, tapi dengan susunan yang berbeda, yaitu pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang itu adalah susunan angka yang membentuk persegi panjang. Barisan angkanya seperti ini dan gambarnya tuh membentuk sebuah persegi panjang ya. Sisi atasnya itu dia lebih panjang daripada sisi sampingnya. Nah, untuk menentukan suku ke-13 dari pola bilangan persegi panjang, kita pakai rumus ini. UN sama dengan N kali dalam kurung N tambah 1. Berarti 13 dikali 13 tambah 1 ya. Jadi 14. 13 kali 14 sama dengan, saya langsung taruh aja jawabannya ya, 182. Jika persegi panjang terbentuk dari baris-baris simetris, maka pola berikutnya menunjukkan bentuk yang tersusun dari baris mengecil ke atas, yaitu pola bilangan segitiga. Nah, pola bilangan segitiga ini adalah susunan angka yang bisa dibentuk menjadi segitiga sama kaki. Nah, dari gambarnya kita bisa melihat susunannya itu membentuk segitiga ya. Segitiga. Nah, tapi kalau yang satu ini itu ya, tergantung juga ya. Dari gambar tadi kita bisa mendapat susunan angka yang seperti ini. Nah, untuk menentukan suku ke-20, kita pakai rumus ini. Berarti 20 dikali 20 tambah 1 sama dengan 21 dibagi 2. 20 kali 21, 20 kali 20, 400 tambah 20 jadi 420. Nah, 420 dibagi 2 berarti 210. Maka suku ke-20 dari segitiga, bilangan segitiga, itu adalah 210. Nah, pola bilangan segitiga ini menjadi penutup dari kelompok pola berbentuk. Dengan memahami pola ini, perjalanan kita dari pola dasar, pola istimewa, hingga pola berbentuk dapat dikatakan lengkap. Ibarat menyelesaikan kunjungan ke sebuah museum dari lantai dasar hingga ke lantai puncak. Setelah seluruh rangkaian pola bilangan kita jelajahi, kini saatnya menarik kesimpulan sebagai rangkuman akhirnya. Pola bilangan membantu kita untuk memahami hubungan antar angka dan memprediksi angka berikutnya dalam suatu urutan. Pola-pola ini banyak dipakai dalam matematika maupun kehidupan sehari-hari. Kita bisa menemukannya di susunan kursi, lantai, tangga, sampai pola pada tumbuhan seperti Fibonacci. Dengan mengenali pola, kita belajar melihat keteraturan di balik hal-hal sederhana di sekitar kita. Sekian video penjelasan saya tentang pola bilangan. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga penjelasan tadi bisa membantu memahami materi pola bilangan. Nah, untuk yang ingin melihat konten tugas atau karya lain saya, bisa kunjungi akun Instagram saya di Richan atau Instagram sekolah saya yaitu Al-Fatih School ID. Jangan lupa mampir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.